Sejak kecil, kita tanpa sadar diajari untuk menggenggam. Kita diajarkan bahwa identitas adalah sesuatu yang harus dibentuk, dipertahankan, dan dibanggakan. Kita membangun diri melalui nama, pencapaian, pandangan hidup, dan hubungan. Kita mengumpulkan benda, merawat mimpi, dan menanamkan makna dalam hal-hal yang kita anggap sebagai milik. Tapi perlahan, semua ini berubah menjadi simpul-simpul keterikatan yang menyamar sebagai kebutuhan. Padahal seringkali, mereka adalah jebakan halus yang menciptakan penderitaan. Kita merasa aman saat segala sesuatu sesuai dengan harapan kita. Ketika pasangan mencintai kita seperti yang kita inginkan, ketika pekerjaan berjalan lancar, ketika tubuh sehat, ketika dunia terasa stabil. Namun saat satu bagian dari bangunan sementara itu retak, hubungan renggang, rencana gagal, kehilangan datang, kita merasakan kehampaan, seolah-olah sesuatu dalam diri kita runtuh. Bukan karena kejadian itu sendiri, melainkan karena keterikatan yang tak kita sadari. Di balik penderitaan yang kita alami, tersembunyi satu ilusi mendasar, bahwa kita bisa memiliki sesuatu secara mutlak. Padahal, semua yang ada di dunia ini bersifat sementara, bahkan pikiran dan perasaan pun berubah-ubah seperti ombak. Namun, kita sering hidup seolah segala sesuatu harus tetap sama. Kita mencengkeram, berharap, dan melawan perubahan yang tak terhindarkan. Namun dalam kejujuran mendalam, kita mulai menyadari, tak ada yang benar-benar bisa dimiliki. Dan dari kesadaran inilah pintu pelepasan terbuka. Melepaskan bukan berarti kehilangan, ia adalah pengakuan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari aliran yang lebih besar dari diri kita. Kita tidak ditakdirkan untuk memiliki segalanya, tetapi untuk mengalami segalanya dengan kesadaran. Ketika keterikatan dilepas, bukan dunia yang berubah, tetapi cara kita memandangnya. Kita berhenti berjuang mempertahankan yang tak bisa dipertahankan. Dan disitulah awal kebebasan. Di tengah kesadaran bahwa segala yang kita genggam pada akhirnya akan pergi, justru kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Penderitaan tidak muncul dari apa yang terjadi, tetapi dari apa yang kita harapkan terjadi. Di balik setiap luka, tersembunyi pertentangan antara kenyataan dan keinginan. Kita membayangkan alur yang ideal, tentang cinta yang abadi, hidup yang stabil, pencapaian yang gemilang. Namun ketika kenyataan melengkung ke arah yang tak kita harapkan, hati mulai retak. Bukan karena kenyataan itu buruk, tapi karena ia tak sesuai dengan cerita yang sudah kita tulis di dalam kepala. Kita hidup dalam bayang-bayang harapan, menggantungkan kebahagiaan pada kondisi yang harus sempurna. Dan ketika perubahan datang, karena perubahan adalah satu-satunya yang pasti, kita menolaknya. Kita berusaha melawan arus, mempertahankan bentuk yang terus-menerus berganti. Dalam penolakan itulah penderitaan tumbuh, seperti duri yang menancap perlahan namun dalam. Kehilangan adalah bagian dari kehidupan, begitu pula pergeseran, perpisahan, dan transformasi. Namun kita sering melihatnya sebagai kesalahan, bukan bagian dari perjalanan. Kita mengira bahwa jika sesuatu berakhir, itu berarti ada yang salah. Padahal, berakhirnya sesuatu seringkali adalah panggilan untuk lahirnya sesuatu yang baru. Penderitaan bukan takdir yang harus kita pikul selamanya. Ia adalah gema dari ketidakmauan untuk melepaskan. Kita menderita bukan karena hidup kejam, tapi karena kita tidak ingin melepaskan narasi yang sudah melekat dalam pikiran tentang siapa kita, siapa mereka, bagaimana seharusnya semuanya berjalan. Kita tidak menderita karena kenyataan, tapi karena kita memaksa kenyataan tunduk pada ekspektasi kita. Ketika kita mulai menerima bahwa segala hal berubah, bahwa tidak semua harapan perlu menjadi kenyataan, kita menciptakan ruang di dalam diri. Ruang untuk mengalir, untuk merasakan, untuk sembuh. Karena di balik kehilangan yang kita takuti, tersembunyi undangan untuk mengenal diri yang lebih dalam. Diri yang tak lagi tergantung pada bentuk, tapi bersandar pada kesadaran yang tenang dan tak tergoyahkan. Detachment sering disalahpahami sebagai bentuk pelarian, seolah-olah kita harus menjauh dari dunia, mematikan rasa, dan mengasingkan diri agar tidak terluka.
Padahal, makna terdalam dari detachment bukanlah penghindaran, melainkan kehadiran penuh tanpa ketergantungan. Ia bukan sikap dingin, tapi kehangatan yang tidak menuntut. Bukan jarak, tapi kedalaman yang tidak membelenggu. Hadir sepenuhnya berarti kita bisa mencintai tanpa menggenggam, bisa terlibat tanpa terjebak. Kita merasakan momen dengan kesadaran, namun tidak melekat pada hasilnya. Kita menjalani hubungan dengan hati terbuka, namun tidak menjadikannya fondasi identitas atau kebahagiaan. Disinilah letak kekuatan detachment. Ia mengajarkan kita untuk mencinta tanpa takut kehilangan, memberi tanpa berharap balasan, dan hidup tanpa menolak perubahan. Detachment bukanlah menolak cinta, melainkan mencintai dengan cara yang lebih luas, lebih dewasa, lebih sejati. Cinta yang lahir dari detachment bukan cinta yang memaksa, menuntut, atau mencengkeram. Ia adalah cinta yang memberi ruang bagi diri sendiri dan bagi orang lain untuk tumbuh, berubah, dan memilih dengan bebas. Hidup pun menjadi sebuah tarian antara mengalami dan melepaskan. Kita hadir total dalam setiap detik, mencium aroma pagi, tertawa bersama teman, menangis dalam keheningan. Namun saat momen itu berlalu, kita tidak mengejarnya kembali. Kita mengucap terima kasih dan membiarkannya pergi. Melepaskan bukan berarti tak peduli, tapi tanda bahwa kita menghormati alur kehidupan. Detachment adalah seni tertinggi untuk hidup dalam kedamaian. Ia bukan kehilangan rasa, tapi pembebasan dari luka yang disebabkan oleh penggenggaman. Saat kita berhenti memaksa segalanya tetap seperti yang kita inginkan, hidup menjadi lebih ringan. Dan dalam keheningan detachment, kita menemukan bentuk cinta, kehadiran, dan kebahagiaan yang tak lagi bersyarat. Kita diajarkan sejak dini untuk mencari yang tetap, karir yang stabil, cinta yang abadi, kepastian dalam segala hal. Namun realitas berbicara lain. Dunia ini bergerak, berubah, berganti wajah setiap saat. Apa yang dulu kita genggam erat, kini mungkin telah pergi. Dan disitulah kita sering merasa kehilangan. Tapi bagaimana jika justru di balik ketidakkekalan itulah letak kebebasan yang sejati? Saat kita mulai menerima bahwa perubahan adalah kodrat segala sesuatu, beban yang selama ini kita pikul perlahan gugur. Tidak lagi kita memaksa daun tetap hijau sepanjang tahun, atau musim untuk tak berganti. Kita belajar untuk hadir dalam hidup sebagaimana adanya, tanpa mencoba menghentikannya, tanpa melawan arusnya. Penerimaan adalah pintu menuju kebebasan yang sesungguhnya. Dari keterikatan pada kepemilikan, kita berpindah ke kedalaman apresiasi. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai daftar hal yang harus dimiliki, tetapi sebagai pengalaman yang patut disyukuri. Kita tidak memiliki matahari, namun kita bisa merasakannya menghangatkan kulit. Kita tidak memiliki waktu, namun kita bisa memeluk keindahan setiap momen yang datang dan pergi. Dengan kesadaran ini, hidup bukan lagi sesuatu yang harus dikendalikan, melainkan dinikmati. Ketika kita sadar bahwa segala hal datang untuk kemudian pergi, kita tidak lagi cemas saat sesuatu berubah. Justru, perubahan menjadi pengingat akan keindahan yang tak bisa dimiliki. Dalam tarian semesta yang terus bergerak, kita menemukan kedamaian bukan di dalam genggaman, tapi dalam keterbukaan. Ketidakkekalan mengajarkan kita untuk tidak mencengkeram, tapi merayakan. Dan dari sanalah, kebebasan sejati muncul, kebebasan batin yang tak tergantung pada situasi, melainkan lahir dari kedamaian yang bersumber dari penerimaan. Kita tidak lagi takut pada perpisahan, kehilangan, atau akhir. Sebab kita tahu, setiap akhir hanyalah awal bagi bentuk keindahan yang baru. Tak ada ruang yang lebih dalam untuk belajar tentang keterikatan selain dalam hubungan. Di sanalah, cinta yang murni seringkali tercampur dengan rasa memiliki. Kita mencintai seseorang, namun perlahan mulai membentuk harapan atas siapa mereka seharusnya, bagaimana mereka seharusnya bersikap, dan bagaimana hubungan itu harus berjalan. Dan tanpa sadar, cinta yang awalnya jernih, mulai dibebani oleh ekspektasi. Saat seseorang tidak memenuhi harapan itu, rasa kecewa muncul. Kita merasa ditolak, diabaikan, atau bahkan dikhianati. Padahal seringkali,
Yang terluka bukanlah hati yang mencinta, melainkan ego yang menggenggam. Kita tidak tersakiti oleh cinta itu sendiri, tapi oleh bayangan yang kita ciptakan tentang cinta. Mencintai tanpa keterikatan bukan berarti mencintai dengan setengah hati. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk cinta yang paling dalam, karena tidak menuntut, tidak mengikat, dan tidak mengatur. Cinta semacam ini memberi ruang bagi yang dicintai untuk menjadi dirinya sepenuhnya. Ia tidak berkata, "Kamu harus bersamaku agar aku bahagia," tapi berkata, "Aku bahagia bisa mencintaimu, apapun yang terjadi." Hubungan yang lahir dari kesadaran seperti ini tidak lagi menjadi beban. Ia menjadi cermin yang memantulkan pertumbuhan, bukan arena untuk mengisi kekosongan batin. Dalam kehadiran yang murni, dua jiwa bisa berjalan bersama tanpa saling menuntut untuk menyempurnakan satu sama lain, karena masing-masing telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan justru ketika kita berhenti mencengkeram, kita mulai mengalami cinta dalam bentuknya yang paling bebas, cinta yang tidak ditakutkan oleh kehilangan, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dibentuk oleh kepemilikan. Cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk dialami sepenuhnya. Dalam kebebasan itu, hubungan berubah dari tempat bergantung menjadi ruang yang memperkuat. Di sana, keterikatan luluh dan cinta akhirnya bisa bernapas dengan utuh. Kita sering mengira bahwa diri adalah sesuatu yang pasti, sebuah identitas yang harus kita jaga dan pertahankan sepanjang hidup. Padahal, identitas hanyalah kumpulan cerita, label, dan pengalaman yang kita kumpulkan dari masa lalu. Ia dibentuk oleh lingkungan, keluarga, budaya, dan luka. Namun karena begitu melekat, kita lupa bahwa semua itu bukanlah inti sejati kita. Kita menciptakan narasi tentang siapa diri kita, orang baik, kuat, sukses, atau justru terluka, gagal, dan tidak layak dicinta. Lalu kita hidup membela cerita itu, bahkan jika cerita itu menyakitkan. Ketika sesuatu bertentangan dengan identitas yang kita pegang, kita merasa terancam. Inilah akar dari konflik batin, benturan antara kenyataan dan cerita yang kita percayai tentang diri sendiri. Semakin kita berusaha mempertahankan aku yang tetap, semakin besar tekanan dalam jiwa. Kita takut berubah, takut kehilangan citra, takut menjadi tidak dikenal. Tapi siapa kita sebenarnya, tanpa nama, tanpa peran, tanpa topeng? Ketika pertanyaan ini muncul dan dijawab dengan jujur, terbukalah gerbang menuju kebebasan. Melepaskan diri dari diri bukan berarti kehilangan jati diri, tapi justru menemukannya dalam bentuk yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih sunyi. Kita menyadari bahwa kita bukan label yang kita kenakan, bukan trauma yang kita alami, dan bukan masa lalu yang membentuk kita. Kita adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya, yang tetap ada bahkan ketika semua cerita runtuh. Saat kita berhenti mendefinisikan diri secara kaku, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk membuktikan siapa kita, tidak lagi terperangkap dalam perbandingan atau penghakiman. Kita mulai hidup, bukan sebagai seseorang yang harus menjadi sesuatu, tetapi sebagai kehadiran yang utuh dan bebas. Ketika kita melepaskan diri dari identitas, kita akhirnya bisa merasakan keutuhan tanpa syarat. Dan dari keutuhan inilah kedamaian sejati tumbuh, bukan dari menjadi seseorang, tapi dari menjadi apa adanya. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita sering terjebak antara penyesalan masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Pikiran terus berputar, menghidupkan kembali luka yang telah lewat, atau membayangkan skenario yang belum tentu terjadi. Kita jarang benar-benar hadir di sini, di saat ini. Dan di sanalah penderitaan diam-diam menyusup, membawa beban yang tak kasat mata. Detachment adalah jembatan menuju hadir sepenuhnya. Ia bukan berarti tidak peduli, tapi berarti tidak terikat. Ketika kita tidak lagi digiring oleh emosi masa lalu, dan tidak lagi ditarik oleh bayangan masa depan, kita mulai merasakan kedamaian yang selama ini tersembunyi di balik keramaian pikiran. Detachment mengajarkan kita untuk melepaskan apa yang sudah berlalu dan belum tentu datang, agar kita bisa merangkul apa yang sedang berlangsung. Hidup sebagaimana adanya, itulah inti dari kebebasan.
Tanpa keinginan untuk mengubah, mempercepat, atau mengontrol segalanya, kita mulai menyadari bahwa kehidupan ini, dalam ketidaksempurnaannya, adalah guru yang paling setia. Ia mengalir bukan untuk disesuaikan dengan harapan kita, tapi untuk disaksikan dengan penerimaan. Ketika kita berhenti bertarung dengan realitas, kita mulai berdamai dengan diri. Penerimaan total bukan berarti pasrah buta, tetapi sebuah keheningan batin yang tidak menolak apapun yang hadir. Dalam penerimaan itu, detachment tumbuh. Dan dari detachment itu, kedamaian memancar. Kita tak perlu memikul segala beban untuk menjadi utuh. Kita hanya perlu hadir, dengan kesadaran penuh, dan membiarkan segala hal datang dan pergi tanpa harus selalu kita genggam. Saat kita belajar melepaskan, kita menemukan bahwa ketenangan tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang tidak lagi menguasai kita. Di dalam ruang batin yang lepas dari ikatan itulah, kedamaian tumbuh, sunyi, tenang, dan benar-benar merdeka. Di balik banyak ketakutan manusia, tersembunyi satu akar yang sama, keterikatan. Kita takut kehilangan karena kita merasa memiliki. Kita takut gagal karena kita menggantungkan harga diri pada pencapaian. Kita takut ditinggalkan karena kita menyandarkan kebahagiaan pada kehadiran orang lain. Bahkan ketakutan akan kematian pun seringkali muncul bukan karena kita tak tahu kemana kita pergi, tapi karena kita belum siap melepaskan semua yang kita anggap milik. Ketakutan menjadi cermin yang jujur tentang apa yang kita genggam terlalu erat. Dan selama kita belum bisa melepaskan keterikatan itu, hidup akan terus dibayangi oleh kecemasan. Rasa takut bukanlah musuh, melainkan penunjuk arah menuju tempat yang masih perlu kita bebaskan. Kematian, yang sering kita pandang sebagai akhir segalanya, sebenarnya bisa menjadi pintu menuju pemahaman terdalam. Ia mengingatkan bahwa semua hal di dunia ini sementara. Tak ada yang bisa kita bawa, tak ada yang bisa kita tahan. Tapi justru dalam kesementaraan itu terletak keindahan yang tak ternilai. Ketika kita sadar bahwa segalanya akan berlalu, setiap momen menjadi lebih bermakna. Setiap tawa, pelukan, dan kata-kata memiliki bobot kehadiran yang lebih dalam. Menghadapi kematian bukan berarti menyerah pada kefanaan, tapi merangkulnya dengan damai. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh, dan lebih jujur. Hidup hanya menjadi benar-benar hidup saat kita berdamai dengan kemungkinan kehilangan. Ketika kita tidak lagi takut kehilangan, kita mulai mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan menjalani hidup dengan keberanian. Kita berhenti menunda kebahagiaan karena kita tahu tidak ada jaminan akan esok. Dan disitulah paradoksnya, saat kita benar-benar menerima kematian, kita pun mulai benar-benar hidup. Tidak dengan kepanikan, tapi dengan kehadiran. Tidak dengan ketakutan, tapi dengan syukur yang dalam. Dalam kesadaran akan kefanaan, kita menemukan kekekalan jiwa yang tidak tergantung pada waktu, tapi pada kedalaman cara kita hadir di dalamnya. Di tengah hiruk-pikuk keinginan yang terus-menerus, kita sering merasa hampa karena tergantung pada hal-hal yang sifatnya sementara. Keutuhan sejati tidak ditemukan dalam genggaman, melainkan dalam kemampuan untuk melepaskan apa yang menghambat jiwa. Melepaskan bukan berarti mengabaikan keindahan dunia, melainkan menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki, tapi dari menghargai momen yang hadir. Kita hidup dengan pencarian yang tak berkesudahan untuk menemukan kepuasan melalui pencapaian, kekayaan, atau pengakuan dari orang lain. Namun, di sana tersembunyi jurang antara keinginan dan kepenuhan hati. Kita melekat pada segala sesuatu karena kita takut akan kekosongan. Padahal, kekosongan itu sendiri merupakan ruang sakral di mana keutuhan bisa tumbuh. Di ruang itu tidak ada beban ekspektasi yang menjerat, tidak ada bayangan penyesalan yang menghantui. Melepaskan berarti menerima bahwa kehidupan adalah serangkaian peristiwa yang terus bergerak, dan tidak satu pun di antaranya bisa kita tahan selamanya. Dalam keikhlasan untuk melepaskan, kita belajar untuk menyatu dengan arus yang mengalir tanpa penolakan, tanpa keinginan untuk mengubah nasib.
Inilah saat di mana jiwa menemukan kebebasan yang sejati, suatu kondisi di mana segala sesuatu dinikmati secara utuh tanpa harus mengklaimnya sebagai milik sendiri. Saat kita berhasil melepaskan, kita tidak kehilangan apapun, melainkan memperoleh sesuatu yang lebih mendalam, keutuhan yang bersumber dari dalam. Kita berhenti mencari validasi eksternal dan mulai mendengar bisikan hati yang tulus. Keutuhan bukanlah tentang memiliki segala sesuatu, tapi tentang merasakan bahwa kita utuh dalam eksistensi kita sendiri. Dengan demikian, kita membuka diri untuk menerima cinta, kegembiraan, dan pengalaman tanpa harus mengikatnya pada harapan yang mengekang. Dalam perjalanan ini, setiap perpisahan membawa pelajaran, setiap kehilangan menorehkan kedalaman, dan setiap momen perpisahan memberi ruang bagi kelahiran baru. Dan pada akhirnya, keutuhan itu datang sebagai pengakuan bahwa kita telah belajar untuk hidup dan mencintai tanpa beban, hidup dalam keindahan melepaskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.